Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku memberikan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose ditulis, dikatakan demikian, "Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Kemudian juga pada bagian pada suratnya itu ditulis demikian, Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk memimpin semua orang, setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang diwartakan Paulus dengan segala susah payah dan jerih payahnya kemana-mana, agar orang menyadari kehadiran Kristus dan keselamatannya yang dibawanya kepada mereka. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, di dalam Injil suci, di dalam Injil Santo Lukas yang kita dengar, Maria menerima tamu, yaitu Yesus. Tamu agung hadir di dalam keluarga Marta dan Maria, dikatakan di kampung, di dusun, di tempat yang sederhana. Dan memang Yesus mau ke Yerusalem, tempat dia mempersembahkan hidupnya dan tempat dia memberikan penebusan, keselamatan bagi banyak orang. Karena itu Marta dan Maria ini ingin menjamu Yesus, menerima sebaik-baiknya dia.
Dan dikatakan Marta sibuk melayani. Dan saya kira ini wajar, sesuatu menerima orang yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, tentu ingin melayani sebaik-baiknya agar dia senang, agar dia bahagia, agar dia senang tinggal bersama mereka. Dan Marta melayani dengan segala kesibukannya, menyediakan makanan, minuman, dan lain sebagainya untuk Yesus. Tetapi Maria sendiri yang duduk dekat Yesus, diam saja, tidak aktif seperti Marta. Dia hanya duduk di samping dekat Yesus sendiri dan mendengarkan apa yang dia katakan, mendengarkan apa yang dia sampaikan kepada Maria. Keadaan itu rupanya tidak begitu menyenangkan bagi Marta. Kenapa saya yang sibuk saja, tetapi dia hanya diam saja? Katakanlah Yesus supaya dia juga ikut melayani seperti dia, seperti Marta. Apa yang dikatakan Yesus pada akhir itu? Meskipun Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah pilihan Maria paling bagus? Apakah pilihan Marta dalam semua mempunyai keinginan untuk melayani, menerima tamu sebaik-baiknya? Yang satu menemani, apakah semua harus sibuk menyediakan makanan dan lain sebagainya agar tamunya senang? Rupa-rupanya di sini saya kira juga Marta juga baik, Maria juga baik, tetapi sumber dari semua ini adalah bagaimana mendengarkan kata-kata Yesus dan apa yang menjadi kehendaknya, keinginannya. Itu menjadi sumber sebenarnya juga segala kegiatan-kegiatan ataupun segala aktivitas atau segala kesibukan. Sumbernya dari sabda Yesus, kata-kata Yesus sendiri. Dari situ sebenarnya juga semua melayani Yesus, semua melayani dengan caranya sendiri-sendiri. Sering ini dikaitkan dengan aktivitas ataupun juga dengan kegiatan-kegiatan jasmani, kegiatan-kegiatan rohani, dan memang itu juga misalnya juga entah doa, entah merayakan Ekaristi seperti ini, kita sisihkan waktu khusus dari di tengah-tengah kesibukan, bermacam-macam kesibukan. Tidak hanya kesibukan untuk mencari rezeki, bekerja terus dari pagi sampai sore sampai malam, apalagi 1 minggu seterusnya, terus bekerja terus untuk mendapatkan hasil, tapi tidak pernah menyisihkan waktu untuk doa, untuk mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan sendiri, apa yang sebenarnya menjadi keinginan Allah, cita-cita Allah sendiri terhadap kehidupan kita. Santo Paulus seperti yang tadi saya kutip pada awal homili ini,
bagaimana Santo Paulus dengan segala jerih payahnya mewartakan Yesus. Karena itu yang utama, berani ikut serta di dalam segala jerih payah dan kesusahan yang ditanggungnya, agar Kristus hidup di antara kamu. Demikian kata surat Santo Paulus. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat. Untuk apa? Untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena itu semua kegiatan-kegiatan kita selayaknya diinspirasikan, diwujudkan karena kita dekat dengan Yesus sendiri, karena kita siap sedia dipimpin oleh Yesus sendiri, dipimpin oleh Dia, agar kita mendapatkan hidup dalam kesempurnaan, dalam keutuhan, kesempurnaan di dalam Kristus. Dengan demikian itulah karya kehidupan kita akan mendapatkan hasil, karena mempersilahkan Tuhan untuk hidup di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, atas imannya seperti Abraham dan Sarah yang sudah sepuh, yang sudah tua, mungkin dijanjikan untuk mendapatkan hasil dari hidupnya, yaitu bangsa yang besar, tetapi sudah tua. Berkat juga penerimaan kepada tamu, ada 3 orang tamu itu datang, singgahlah dulu sebentar di sini, dan melayaninya dengan baik, melayani dengan segala apa yang diperlukan agar tamunya itu senang, agar tamunya itu mau menerima dengan, dan nyatanya juga kemudian apa yang dikatakan setelah penerimaan Abraham dan Sarah, penerimaan tamu 3 tamu itu, dikatakan kemudian tahun depan saya akan kembali ke sini dan akan mendapatkan seorang anak. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyadari pentingnya kita dalam kegiatan-kegiatan untuk kehidupan rohani kita, untuk kehidupan iman kepercayaan kita, tetapi juga tidak mengesampingkan apa yang perlu untuk karya-karya, untuk pekerjaan-pekerjaan bagi kehidupan kita, supaya dengan demikian dapat menghasilkan buah-buah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan.